Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku, Kayu, tutor pemahaman bacaan dan menulis. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas soal subtes UTBK SNBT, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke soal yang pertama. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini kita udah disajikan dengan 3 paragraf ya. Seperti biasa kita lihat soalnya dulu. Nah, pertanyaannya adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Pada bacaan tersebut terdapat pada nomor. Nah, berarti di sini kita mencari apa sih yang salah dari tanda baca, mulai dari titik, koma, tanda tanya, tanda seru, atau apapun yang berhubungan dengan tanda baca. Nah, di sini udah ada 5 opsi, 1, 2, 3, 5, 6. Berarti kita cukup melihat nomor-nomor itu aja. Jadi nggak perlu melihat yang lain. Oke, sekarang kita lihat ke kalimat 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat. Dalam mengakselerasi transformasi ekonomi di tengah kondisi krisis global saat ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi hijau, penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, dari nomor 1 ini, kita menemukan tanda bacanya adalah koma. Apakah benar atau salah? Nah, ternyata semua tanda baca yang disajikan di nomor 1 adalah benar. Jadi sesuai dengan EYD. Karena di sini banyak titiknya karena ada perincian. Jadi untuk jawaban nomor 1, dia tidak ada kesalahan. Lalu nomor 2. Pemindahan pusat pemerintahan atau IKN dari Jakarta ke Pulau Jawa tidak terlepas dari struktur perekonomian Indonesia yang secara spesial masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, di sini ada koma. Terutama di wilayah Jakarta yang semakin menurun. Nah, di sini tanda komanya pun tanda koma benar karena sebagai pemisah atau buat pelafalan intonasi. Lanjut, berarti 1 dan 2 jawabannya benar, tidak ada tanda baca yang salah. Lanjut ke nomor 3. Pemindahan IKN ke Kalimantan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentu menjadi kepastian hukum bagi keberlanjutan dan keberlangsungan pindahnya ibu kota dan komitmen untuk pemerataan ekonomi agar tidak lagi Jawa sentris. Nah, di sini ada tanda koma lagi. Tetapi membangun ekonomi yang inklusif terutama di kawasan timur Indonesia, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, secara virtual dalam acara Rapimnas Persatuan Insinyur Indonesia atau PII dari Jakarta Pusat. Oke, dari nomor 3 ini, tanda baca koma juga sudah sesuai dengan EYD. Jadi sebagai pemisah antara kalimat 1. Nah, di sini ada tetapi sebagai tanda hubung. Berarti untuk pemisah kalimat awal dengan kalimat akhir. Lalu untuk tanda koma di sini, ini hanya sebagai penekanan kepada subjeknya. Jadi nomor 3 juga sudah benar. Lanjut, kita ke 2 nomor lagi, yaitu di nomor 5 dan nomor 6. Diversifikasi ekonomi adalah bentuk penganekaragaman usaha untuk menghindari ketergantungan ketunggalan kegiatan, produk,
jasa, koma, atau investasi. Nah, di sini tanda komanya digunakan sebagai perincian. Jadi, sudah tepat penggunaannya untuk merincikan 3 topik ini. Ada kegiatan, ketunggalan kegiatan, produksi, jasa, atau investasi. Tinggal ke kalimat 6 nih, apakah kita menemukan kesalahan atau tidak? Kalau nggak ada, berarti nggak ada jawabannya. Yang 6, selain itu, nah ini biasanya umum banget ya untuk pemisah konjungsi antar kalimat. Selain itu, pembangunan IKN bertujuan, nah di sini ada koma, untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pada tahun 2027. Apakah salah koma di sini? Ya, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena tanda koma tidak boleh memisahkan predikat dan keterangannya. Sehingga tanda koma di nomor 6 ini penggunaannya tidak tepat. Lebih baik tanda komanya dihilangkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal yang kedua. Oke, di sini sudah disajikan ada 2 teks sampai ke 19 ya. Ini harusnya ada 19 teks. 19 kalimat. Nah, kita ke soalnya terlebih dahulu. Penulisan kata yang salah berdasarkan teks tersebut adalah, nah, kalau lihat soal seperti ini, kita langsung bisa lihat dari opsinya. Jadi, nggak perlu langsung ke teksnya karena sudah disajikan. Jadi, kita langsung aja ke opsinya. Yang A, setiap tahun pelajar Indonesia dan Korea Selatan memiliki tradisi untuk masuk universitas impian mereka masing-masing. Nah, di sini penulisannya apakah sudah benar atau salah? Nah, jawabannya adalah benar. Benar yang pertama dari sini, universitas. Dia harus diawali dengan huruf kecil. Dia akan menjadi kapital ketika diikuti nama kampusnya. Misal, Universitas Indonesia. Nah, tulisannya akan seperti ini ketika universitas disandingkan dengan nama universitasnya. Tapi kalau enggak, harus kecil depannya. Lalu, masing-masing. Nah, masing-masing ini juga benar karena tanda stripnya ini pendek. Kalau panjang berarti dia untuk pemenggalan waktu. Oke, kalau yang pendek itu biasanya dipakai untuk perulangan. Anak-anak, ibu-ibu, laki-laki, sayur mayur, lauk pauk. Nah, itu pakainya tanda strip yang pendek. Lalu yang B, tradisi yang dilakukan di Indonesia dan Korea Selatan berbeda-beda. Nah, ini juga benar karena tanda stripnya di sini digunakan untuk pengulangan. Kemudian nama negara di sini juga benar, di awalnya yang dikasih kapital. Di Indonesia, D-nya dispasi karena dia menunjukkan tempat. Oke, yang ketiga. Di Indonesia ada yang mengikuti bimbel, bimbingan belajar, offline, online, dan privat. Nah, ini juga benar karena online dan offline-nya sudah di italik atau dimiringkan. Jadi ini juga benar. Lalu yang D,
Bahkan ada juga yang mau mengeluarkan puluhan juta untuk mengikuti bimbel ternama atau kelas jaminan. Nah, di sini tidak ada yang aneh ya, karena di sini semuanya penulisannya sudah benar. Lalu yang E, bagi para pelajar Korea Selatan, senang dianggap sebagai kesempatan hidup dan mati hingga mereka rela belajar sangat keras. Nah, apakah ada yang menemukan kejanggalan di E? Ada. Kejanggalannya adalah di dianggap. Dianggap ini merupakan kata pasif sehingga harus digabung antara preposisi atau kata depannya di dengan anggap. Nah, di ini akan menjadi dipisah ketika dia menunjukkan tempat, waktu. Karena ini bukan sesuatu yang menunjukkan dua hal tadi, maka penulisannya harus digabung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal yang ketiga. Oke, di sini kita sudah disajikan dengan berapa ini? 12 kalimat. Nah, kita langsung ke soalnya. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama bacaan adalah yang tidak berkaitan. Nah, kita disuruh untuk melihat ini saja, nomor-nomor ini saja, 8, 9, 10, 11, dan 12. Tapi sebelum itu kita harus menentukan gagasan utama bacaannya dulu. Dari mana kita bisa melihat? Dari kalimat utamanya. Coba kita baca di paragraf yang pertama. Selama sepekan terhitung pada 7 sampai 14 Februari 2021, Jabar Quick Response atau JKR menanggapi kejadian banjir di 4 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat, yakni ada Subang, Karawang, ada Indramayu, dan ada Majalengka. Banjir tersebut disebabkan oleh intensitas hujan yang membuat sungai meluap. Akibatnya, debit air di Waduk Cipancuh mengalami peningkatan yang memicu pergerakan sumber tanah di sekitar waduk dan menyebabkan air sungai Cilanang, Cipanas, Cipelang, dan Cimanuk meluap ke jalan desa. Nah, berarti untuk gagasan utamanya adalah tentang kejadian banjir yang ada di 4 ya, 1, 2, 3, 4. 4 kabupaten Jabar. Nah, berarti so far tadi membahas tentang gimana terjadinya, terus pemicunya karena apa. Nah, sekarang kita lihat yang menjadi opsi. Tadi ada 8, 9, 10, dan 11. Nah, ini harusnya 7 ya guys ya, 7. Kita start dari 8. Percepatan itu dilakukan agar tidak ada korban banjir. Oke, mungkin ini nyambung karena masih ada banjirnya. Lalu 9, Ade Faizal mengatakan bahwa ada 5 peran utama JKR di lokasi bencana, yaitu pencarian dan pertolongan, pendistribusian dukungan logistik bagi pengungsi dan relawan, asesmen di lokasi bencana, pengolahan informasi yang datang melalui berbagai kanal seperti media sosial, berita, atau laporan secara langsung dari petugas di lapangan. Nah, di sini ada JKR yang dibahas dan juga ada lokasi bencana tentang ini. Jadi masih berhubungan dengan topik. Lalu 10, laporan itu terhubung dengan para petugas di lokasi banjir. Nah, ini masih ada kata banjirnya nih. Berarti masih mendukung tentang gagasan utama tadi.
Lalu, hal ini membuat akselerasi respon lebih cepat bagi laporan yang bersifat darurat di lapangan. Dalam keterangannya, tidak hanya itu, bantuan yang terhimpun melalui Jabar Quick Response untuk korban gempa juga berdatangan dari para artis dan masyarakat luar Jabar. Nah, di sini yang aneh, tiba-tiba ada korban gempa, sedangkan yang dijadikan topik di sini adalah banjir di 4 kabupaten yang ada di Jawa Barat. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang E, kalimat 12. Soal yang keempat. Oke, seperti biasa kita melihat soalnya dulu karena di sini lumayan banyak, kalimatnya ada 12 kalimat. Nah, pertanyaannya adalah gagasan utama. Pada paragraf pertama, teks tersebut adalah, jadi kita hanya melihat paragraf pertamanya saja. Paragraf kedua langsung kita hilangkan. Oke, coba kita lihat di sini berarti mulai dari kalimat pertama sampai ke 6. Selama sepekan terhitung pada 7 sampai 14 Februari 2021, Jabar Quick Response atau JQR menanggapi kejadian banjir di 4 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat, yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Banjir tersebut, nah kalau kita sudah menemukan kata tersebut, berarti kalimat 2 ini sudah merujuk ke kalimat 1, yang mana artinya kalimat 2 ini adalah kalimat penjelas dari kalimat yang sudah dijadikan main topiknya atau topik utamanya. Kita lihat dulu yang ketiga, akibatnya. Nah ada katanya, kata ganti, berarti pasti merujuk ke kalimat kedua atau kalimat sebelumnya. Akibatnya, debit air di Waduk Cipancuh mengalami peningkatan yang memicu pergerakan struktur tanah di sekitar waduk dan menyebabkan air di Sungai Cilanang, Cipanas, Cipelang, dan Cimanuk meluap ke jalan desa. Oke, di sini ada juga datanya. Dari kejadian tersebut, nah di sini ada kata tersebut. Tersebut tuh apa sih? Nah, berarti dia merujuk ke topik sebelumnya, yaitu kejadian banjir. Terdapat 25.206 rumah di 22 kecamatan di Kabupaten Indramayu terendam banjir. Selain rumah, ternyata ada juga 2.096 hektar sawah warga juga ikut terendam. Oke, kita sudah membaca paragraf pertama. Semoga kalian yang di rumah juga bisa menyimpulkan apa sih yang kita baca sekarang, topiknya apa. Kita ke soal dan opsinya. Gagasan utama pada paragraf pertama teks tersebut adalah, oke, di sini JQR menurunkan anggotanya dan terlibat dalam upaya percepatan penanganan banjir. Apakah kita melihat itu di kalimat yang 1 sampai 6? Nah, tidak ada atau belum ada. Mungkin itu ada di kalimat 7 sampai 12. Jadi ini bukan. Lalu, tanggapan JQR terhadap kejadian banjir di Jawa Barat. Bisa jadi kita centang dulu karena tadi ada respon dari JQR-nya tentang gimana hasilnya, di daerah mana aja. Lalu intensitas hujan yang membuat sungai meluap. Ini kurang tepat karena yang sedang dibahas adalah kejadian banjir. Nah, ini mungkin adalah pendukung atau kalimat penjelas dari kenapa banjir ini bisa terjadi. Nah, jadi ini bukan gagasan utamanya. Lalu yang D, debit air di Waduk Cipancuh mengalami peningkatan. Nah, ini juga sama seperti ini. Dia hanya bertugas sebagai kalimat penjelas.
Penjelas untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan apa sih yang membuat banjir itu bisa terjadi di 4 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Jadi untuk D jawabannya belum tepat. Lalu yang E, terdapat 25.206 rumah di 22 kecamatan di Kabupaten Indramayu terendam banjir. Nah, ini juga kalimat penjelas karena dia menjelaskan dampaknya. Dampak dari banjirnya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa jawaban yang tepat adalah yang B, tanggapan JKR terhadap kejadian banjir di Jawa Barat. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita mau bahas soal apa lagi ya? Boleh banget, tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih